Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Widayanto Esos MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam serta rekan-rekan mahasiswa saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan dan juga keselamatan. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu ingatlah bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, kita sebagai penuntut ilmu termasuk juga ilmu agama, wajib hukumnya bagi kita untuk mengetahui dan juga memahami dasar-dasar dari syariat. Kemudian hari ini saya akan membahas tentang salah satu dari dasar-dasar syariat tersebut, yaitu mengenai junub atau mandi wajib yang menjadi penentu keabsahan ibadah fardu kita dengan merujuk pada salah satu kitab fikih yang paling fundamental dalam mazhab Syafi'i, yaitu Matan Takrib karya Abu Syuja'. Nah, menurut Abu Syuja' dalam kitabnya ini, dalam kitab Matan Takrib, ada total 6 hal yang mewajibkan seseorang itu untuk melakukan mandi wajib. Langkah pertama yang harus kita ketahui tentu adalah mengenai kondisi-kondisi spesifik apa sajakah yang menyebabkan mandi wajib ini menjadi sebuah keharusan atau wajib dilakukan. Oke, dari total 6 perkara yang aku sebutin tadi, total ada 3 perkara yang diantaranya itu berlaku secara universal. Maksudnya adalah berlaku baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Dari 3 perkara tersebut, yang pertama adalah bertemunya 2 khitan atau bersenggama, kemudian yang kedua adalah keluarnya air mani, kemudian yang ketiga adalah kematian, pengecualian untuk kematian akibat mati syahid. Sementara itu, 3 perkara sisanya secara khusus diwajibkan bagi kaum perempuan. Yang pertama adalah apabila telah berakhirnya masa haid yang biasanya datang 1 bulan sekali selama 1 minggu bagi perempuan. Kemudian yang kedua, telah berakhirnya masa nifas atau pendarahan pasca melahirkan. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah karena melahirkan atau wiladah, baik yang dilahirkan itu bayi ataupun gumpalan janin. Setelah salah satu dari 6 kondisi ini terjadi, maka kita berada dalam keadaan hadas besar yang kemudian menjadikan kita wajib untuk melakukan junub atau mandi wajib. Kalau hanya mengetahui penyebabnya saja tentu tidak cukup. Kunci dari penyucian ini terletak pada tata cara pelaksanaannya. Lalu, apa sajakah rukun-rukun yang wajib kita penuhi dalam mandi junub ini? Oke, menurut Matan Takrib karya Abu Syuja', fardu atau rukun dari mandi wajib itu totalnya hanya ada 3. Rukun yang pertama, rukun yang paling mendasar dan paling fundamental adalah niat. Niat ini harus dibarengi ketika air pertama kali menyentuh badan dengan tujuan menghilangkan hadas besar dan fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, rukun yang kedua adalah menghilangkan najis yang melekat pada badan. Jadi, apabila ada kotoran atau najis yang menghalangi air sampai ke kulit, maka najis itu wajib hukumnya untuk dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian, rukun yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh rambut dan juga kulit. Air ini wajib membasahi setiap helai rambut hingga ke pangkalnya dan tidak boleh ada 1 titik pun di permukaan kulit yang terlewat atau kering. Karena inilah yang menjamin mandi junub kita menjadi sah. Kemudian, karena tadi saya sudah membahas tentang 3 rukun, maka saya akan membahas tentang sunah-sunahnya juga. Selain 3 rukun tadi, kitab takrib juga menyebutkan beberapa amalan sunnah untuk menyempurnakan ibadah kita. Apabila kita melakukannya, maka kita akan meraih pahala lebih. Sedangkan kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan dosa karena hukumnya hanya sunnah.
Jadi sunnah dalam mandi junub ini menurut matan takrib totalnya ada 5. Yang pertama adalah membaca basmalah di awal atau sebelum kita membaca niat. Kemudian yang kedua, berwudu sempurna sebelum melakukan mandi. Kemudian yang ketiga, menggosok-gosokkan tangan ke seluruh tubuh. Kemudian mualah atau berkesinambungan atau tidak terputus. Kemudian yang terakhir adalah mendahulukan anggota badan yang kanan dari yang kiri. Selain mandi wajib, matan takrib juga menyebutkan bahwa mandi junub ini disunahkan pada 17 keadaan. Di antaranya yang paling sering kita lakukan adalah mandi untuk salat Jumat dan juga mandi untuk 2 hari raya, baik hari raya Idul Adha dan juga hari raya Idul Fitri. Rekan-rekan sekalian, pemahaman yang benar tentang mandi wajib yang kita pelajari dari ulama besar seperti Abu Syuja adalah bekal penting untuk kita. Maka setelah kita memahami seluruh aspek ini, mari kita tarik sebuah kesimpulan penting. Mandi wajib adalah kunci pembuka menuju diterimanya amal fardu. Pastikan kita melakukan 3 rukunnya dengan sempurna, dan marilah kita jaga kesucian diri kita, karena itulah cerminan dari keimanan seorang yang sejati. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat hari ini dan juga di kemudian hari. Dengan ini, saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari cara penyampaian saya, dari perkataan saya, dari materi saya, ataupun dari perbuatan saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.